Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, ketua takmir dan hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, atas segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan semakin pandailah kita bersyukur. Fa bi ayyi alai rabbikuma tukadziban, lalu nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Mudah-mudahan itu selalu mengingatkan kepada kita, makin banyak karunia Allah berikan, ternyata bukan makin bertambah pula syukur kita kepada Allah, gitu ya. Seringkali kita lupa bersyukur. Seringkali kita lupa bersyukur. Mudah-mudahan tambah bersyukurlah kita. Kalau kita pandai bersyukur, insyaallah semakin Allah tambah karunia itu. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehariban junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Entah kapanlah yang terakhir kita mengaji saya di sini ya, Ustaz Musli ya, lebih setahun ya. Rencana hari Sabtu yang lalu tapi tak bisa. Alhamdulillah hari inilah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, Allah lindungi kita dari segala macam mara bahaya, dan pandemi ini apapun namanya, mudah-mudahanlah jangan lagi sampai ke kampung kita ini ya, sehingga kita bisa beribadah, bekerja dengan lebih baik. Kemarin waktu khutbah Jumat saya sampaikan kacamata lebah. Waktunya 15 menit dan saya ingin menyempurnakannya malam hari ini, subuh hari ini ya. Dan ini sudah saya tulis di Hikmah Republika. Ini dia muncul nih. Saya bersyukur sekali kepada Allah diberikan ruang, dipaksa untuk menulis itu dan oleh Republika. Jadi 2 pekan sekali di Hikmah Jumat, jadi setiap Jumat. Nah kemarin Jumat yang kemarin itu judulnya adalah 5 raihan terbaik. Karena sekarang korannya susah, Ustaz Ihsan, koran terkapar sekarang kan, yang langganan pun tak bisa lagi kita. Dulu langganan Republika, rupanya pas bulan Juli itu meninggal juga tukang ini ya, tukang lopernya. Kenapa tak datang-datang, begitu dicek meninggal juga. Jadi tidak bisa langganan koran sekarang, jadi online ya Ustaz Tunsul ya. Jadi kita tinggal melihat e-papernya saja sekarang. Sekali hari Jumat dicari ke Bogor sana, jadi cuma dapat koran Republika hari Jumat, itu pun dicari ke kota Bogor. Iya. Ini soal kacamata. Ini soal kacamata ini. Kalau di tulisan ini saya hanya menyebutkan ada 3, tapi yang saya bahas tetap kacamata lebahnya. Saya sebutkan ada 3, tapi dalam paparan yang sekarang saya tambah lagi jadi 4. Karena sambil bikin ini kepikir aja juga, ada juga masih kacamata yang lain gitu ya. Ini jangan tersinggung yang punya kacamata nih Pak Yanto ya. Ini kacamata yang sebenarnya yang ini. Ini Pak Agus kacamata nih. Saya nggak pakai kacamata ya. Nah, kalau ini kacamata asli. Nah ini kacamata asli nih. Sama-sama pakai kacamata, sama-sama tampannya lah kira-kira gitu. Kalau saya tanya, tampanan mana kau rupanya dari ayah? Tampanan ayah lah. Nah itu bagus lah jawaban kau itu. Kalau salah jawab kau melayang gitu. Gitu ya. Jadi ini kacamata yang asli. Yang kita ingin sampaikan pada subuh ini adalah kacamata yang konotatif itu sebenarnya. Jadi kalaupun ada nanti gambar tentang kacamata, itu hanya penghias saja. Nah ini kacamata yang sebenarnya nih. Ini soal kacamata Ustaz Musli kan. Saya pun lihat ini ke waktu kapan pula kacamata ini gitu kan. Ini karena silaunya nih. Karena silau siang-siang gitu ya. Jadi kacamata itu adalah paradigma cara berpikir. Itu yang saya sebutkan kemarin, paradigma cara kita berpikir, cara pandang kita melihat kehidupan. Sehingga sikap dan penilaian terhadap sesuatu sangat tergantung pada kacamata yang digunakan.
Jadi kalau pakai kacamata hitam begini, kok gelap kali lah kurasa ini. Kok gelap ini, hidupin lampunya. Karena dilihatnya gelap, remang-remang. Ternyata kacamatanya gelap. Nah, gitu kan. Kalau pakai kacamatanya agak biru-biru, kok biru semuanya gitu ya. Ternyata kacamatanya yang biru. Jadi memang apa yang kita lihat ini tergantung kacamata apa yang kita pakai. Nah, gitu kira-kira. Jadi satu objek kejadian bisa berbeda arti sebab kacamata yang dipakai tidak sama. Maka pantaslah kalau kita sering berbeda pendapat. Karena kacamatanya beda-beda, ya Mas Imam kan? Yang ini kacamatanya agak kuning-kuning, dilihatnya kuning kan? Yang ini hitam, dilihatnya hitam. Ya Pak Haji. Yang ini coklat, dilihatnya coklat. Sesuai dengan kacamatanya saja. Dan sering kita berantem soal ini karena memang menganggap yang dilihat yang paling benar. Enggak, hitamnya ini katanya. Oh enggak, hijau katanya. Nah, berantem kan. Ternyata kalau sama-sama dibuka kacamatanya taruh, wah iya rupanya sama yang kita lihat itu. Cuma karena kita pakai kacamata, cara pandangnya beda-beda, jadi yang kita lihat pun begitu juga lah Islam ini kan. Begitu juga lah kita beragama ini, sama dengan kacamata. Nah, kesempatan yang singkat ini saya membagi kacamata itu ada 4 macam. Kemarin udah saya jelaskan ada 2. Saya jelaskan lagi 4. Tapi itu memang Ustadz Musli ya, begitu menulis satu, setelah disampaikan bisa nambah lagi rupanya. Wah kemarin kok saya nggak kepikir ini gitu ya. Kemarin nggak kepikir, begitu menulis selesai udah dimuat baca lagi. Oh kayaknya mah ini nambah lagi dia memang. Maka betul lah itu yang perintah Allah itu, kalau kita, Rasulullah bilang itu, kalau kita mengajarkan sesuatu maka Allah tambahkan ilmu buat kita. Allamal insana ma lam ya'lam. Pantaslah para ahli tafsir yang luar biasa, alim ulama itu bisa menulis tafsir itu Pak berpuluh-puluh jilid, tebalnya segini Pak Haji Musli gini kan. Kok bisa? Dari mana lah mereka dapatnya itu? Ya bariat ya, dari mana kok nggak bisa habis. Ternyata begitu. Saya mah cetek lah gitu kan. Ternyata kalau sudah ditulis, dibaca, diajarkan, ada lagi nambah gitu. Diberikan, diajarkan, diberitahukan gitu. Yang pertama ini dia. Begitu saya cari kacamata raja di Google, yang muncul itu Raja Arab Saudi. Kacamata raja. Saya cari Google Mas Samsul. Itu yang muncul raja. Ternyata memang Raja Saudi itu sering pakai kacamata. Raja Abdul Aziz ya. Ini nih, wah kacamatanya. Begitu saya, wah kalau saya bilang kalau soal kacamata nggak ada yang melebihi Bung Karno, saya bilang gitu kan. Begitu cari benar. Kalau dari segi tampanan mana raja kita sama presiden ini kan? Bilang tampanan presiden kita lah. Kalau udah Bung Karno kan berdiri pakai kacamata itu, begini, entahlah apa yang dilihatnya itu Pak Jalu kan. Pokoknya udah begini macam-macam lah. Kalau gambarnya ini gambar asli, tapi yang kita maksudkan sebenarnya kacamata raja itu adalah konotatifnya. Saya kemarin menulis di Hikmah ini membaca buku dongeng di pesantren dongeng, karena pernah saya dengar cerita ini dan saya bilang ini luar biasa ilustrasinya. Saya tanya istri, pernah kau dengar dulu cerita tentang raja pakai kacamata? Oh iya, ada bukunya kita. Dicari dan ada dalam buku itu, pesantren dongeng, dan ada dalam tulisan. Jadi kacamata raja ini maksudnya begini. Jadi suatu ketika sebuah negeri ada seorang raja yang sangat bijak. Orang senang rakyatnya sama dia. Tapi tak lama meninggallah sang raja ini, diganti sama putra mahkota. Putra mahkota naik tahta. Wah. Begitu dia memimpin, namanya pula masih muda kan. Kalau di Saudi itu Muhammad bin Salman, apa ulang? Betul ya? MBS itu kan? Wah, begitu putra mahkota Muhammad bin Salman, yang nggak boleh orang di stadion sekarang boleh. Yang nggak boleh perempuan menyetir sekarang boleh. Nggak wajib lagi pakai masker. Pakai masker. Apa namanya itu? Cadar. Tahu cadar. Dan yang paling saya itu di Masjidil Haram, yang polisi perempuannya nggak lagi pakai gamis hitam-hitam yang tutup begini itu. Saya lihat di video udah pakai celana sekarang. Pakai celana panjang, pakai bajunya agak ngetat. Cuma pakai masker ini pun karena ada masker.
kok nggak pakai cadar. Kalau dulu kan kita ke Masjidil Haram, nggak kelihatan, cuma mata doang begini kan, hitam semuanya. Begitu Muhammad bin Salman naik ini Ustaz, sekarang diskotik pun ada di Jeddah katanya kan. Luar biasa. Nah, Sang Raja ini pun begitu dia naik tahta. Rupanya keanehan dari Sang Raja ini, dia hanya suka warna biru. Nah ini pula, dia hanya suka warna biru, tak suka dia warna yang lain. Jadi begitu naik tahta dia bilang, aku perintahkan semua pada panglima, pada pati, ganti semua yang ada di kerajaan ini warnanya biru. Pokoknya saya tak mau lihat kecuali warna biru, yang lain gak suka saya. Pusinglah para jenderal-jenderal itu kan, gimana, pokoknya ganti semuanya warna biru. Maka dicatlah semua kerajaan warnanya biru, semua pakaian para tentara biru, semuanya biru. Begitu dia lihat, wah mantap. Begitu dia keluar istana, ternyata yang lain masih ada warna hijau, warna merah, warna apa, marah lagi dia. Aku sudah bilang, pokoknya seluruh rakyat di negeri ini ganti warnanya biru, nggak boleh yang pakai apapun kecuali biru. Wah ini menderita lah rakyat tuh kan, rumah harus dicat, baju harus diganti semuanya. Maka adalah seorang tua, ini yang hikmahnya itu, seorang tua datang melihat orang menderita gara-gara si raja yang penuh dengan ambisi ini. Lantas dia usulkan, Tuan Raja, kalau mengikuti keinginan Tuan Raja pasti menderitalah rakyat ini. Gimana semuanya baju harus ganti biru, rumah warna biru, ya Mas kok ya, semuanya biru, mobil biru, nah enggak boleh ganti gitu. Nah, jadi kata orang tua ini, bagaimana kalau Tuan Raja pakai kacamata biru saja? Nanti kalau Tuan mau keluar dari istana pakai kacamatanya, maka akan terlihatlah semuanya warna biru. Betul juga kata kawan nih katanya. Maka dibikinlah kacamata warna biru. Dan begitu dipakaikan kepada raja, dia tersenyum. Wah, mantap. Begitu dia keluar istana, wah, semuanya warna biru. Nah, ini pula, ini warna biru. Maka selamatlah rakyatnya. Apa yang ingin kita katakan dari situ? Kacamata sang raja itu sebenarnya cara pandang kekuasaan. Karena dia punya kuasa, punya otoritas, dan dia bisa memaksa orang sesuai dengan kehendaknya. Jadi dimanapun raja, presiden punya kekuasaan, kacamatanya sesuai dengan dia. Yang cocok dengan pikiran mereka, kebijakannya ambil, yang nggak cocok libas. Nah itu pula kacamata raja ini kan. Jadi nggak mau yang berbeda-beda, kalau beda singkirkan. Saya nggak mengamati politik juga, tapi kalau saya lihat, kalau Habib Bahar dituduh ujaran kebencian, diperiksa sebagai saksi, lantas nggak keluar lagi. Itu pula kan. Begitu saya lihat Abu Janda diperiksa, ditunggu, nih ditahan, nggak ditahan. Nah, itu pula yang kita hadapi ini kan. Kalau Ade Armando ngomong apa aja, entah berapa puluh kali laporan tentang Ade Armando, nah itu nggak pernah ditahan. Apalagi si Janda itu kan. Tapi kalau si Habib Bahar yang ngomong nggak keluar lagi, baru lagi keluar dari penjara, udah masuk penjara lagi dia. Nah itulah pula kan, ini soal kacamata. Dan ini kalau saya bilang adalah kacamata kesombongan. Kacamata raja itu adalah kacamata kesombongan yang memang dia hanya mau itu. Ya kan? Dulu di Saudi itu bukan Wahabi. Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab itu kan Sunni ada di sana. Saya masih ketemu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu dia mengajar di Masjidil Haram. Dan ada beberapa yang bermazhab Syafi'i mengajar di Masjidil Haram. Tapi begitu ditetapkan bahwa di Arab Saudi itu Wahabi, udah yang Sunni nggak boleh ngajar lagi. Jadi waktu tahun 97 saya naik haji itu ketemu sama Syekh Alawi itu, dia sudah nggak boleh ngajar di Masjidil Haram karena dia membolehkan Maulid Nabi. Itu kan membolehkan Isra Mi'raj, dan hanya sedikit ada beberapa orang ulama-ulama Ahlus Sunnah di Makkah itu, tapi tidak boleh lagi mengajar di Masjidil Haram. Ini masalah kekuasaan gitu ya. Jadi kacamata kekuasaan. Yang kedua, kacamata lalat. Ini yang kemarin saya sampaikan itu, kacamata lalat. Kalau dalam tulisan itu hanya singkat saja saya sebutkan. Memang kalau kita udah makan ada lalat, rasanya itu kan.
Ya Pak Haji ya, nggak enak banget kalau udah apalagi lalatnya lalat hijau. Allah gitu ya. Ini masalah kacamata memang. Saya bukan mau ngajar-ngajar ini. Ini kayaknya saya pun termasuk juga ini yang sering kali pakai kacamata lalat ini. Kacamata lalat itu kan selalu yang dilihat yang buruk-buruknya saja. Kacamata lalat itu adalah cara pandang picik yang hanya melihat keburukan, kesalahan atau kekurangan orang di tengah banyak kebaikan. Kemanapun lalat terbang, ia hanya akan mencari sampah yang busuk, walau di tengah taman yang harum dan indah. Wah, ini pula dah. Jadi kalau kacamata lalat yang kita pakai, yang lihat itu semua. Ini kalau saya pakai kacamata lalat yang saya lihat keburukannya Pak Samsul nih, gitu kan. Ustaz Isa adalah. Jadi kalau kita kacamata lalat itu Pak, semuanya ada, salah aja orang gitu. Salah aja. Apa aja yang dibikin orang itu pasti salah. Karena udah nggak suka kita. Sama dengan kalau Mr. Jalu nih melihat kacamata lalat ke saya, apa aja yang saya omongin, alah, nah Anjung udah tahu saya itu. Nah, apa aja salah? Ini kacamata lalat. Dan sebenarnya yang susah itu kita, yang menderita itu kita Pak. Kalau kita di komplek ini, di Kahuripan ini pakai kacamata lalat, kayaknya semuanya lawan semua, jelek semuanya, nggak bisa tidur nyenyak kita. Lihat sebelah lah, dia begini, semuanya salah, semuanya kurang. Cuma kita aja yang benar rasanya, padahal kita lebih busuk dari dia. Nah itulah lalat itu kan. Gitu. Jadi, insyaallah saya selalu, kalau Jamil Zaini dulu yang bilang itu, begitu ada papan tulis, kata dia, set, ada titik satu di tengah, yang kita lihat yang mananya? Mister Pak Joya, Pak Joya, ada papan tulis, set, tek, tempelkan satu titik sama spidol. Nah. Lihat papan tulisnya. Coba apa yang kau lihat? Yang kita lihat ternyata memang titik hitam yang tadi. Yang putih yang selebar ini nggak kelihatan. Begitulah katanya kacamata lalat itu. Dan kita, saya mungkin juga, ya Allah, saya malu sama diri sendiri. Kadang kalau sama anak itu protes dia. Ayah kalau kakak salah, ingatnya luar biasa, nggak pernah hilang-hilang ingatannya. Kalau salah cepat banget katanya. Disebut-sebutin mulu, diungkit-ungkit mulu, nggak boleh salah. Tapi kalau kakak baik lagi ini nggak pernah disebut-sebut. Walah iyalah, baru saya paham ternyata itulah kacamata lalat itu Pak. Jadi kalau anak salah kita itu, wah itu mulu yang kita omongin kan. Jadi sama dengan kalau rapotnya kita Pak Cecep, anak kita rapotnya kan ada mata pelajarannya 10 tuh, yang satu nilainya 6, yang lainnya 8, 9, 7, 8, 9. Mana yang kita lihat? Ya kan? Waktu kuliah dulu Pak, saya ingat betul tuh, ada 10 mata kuliah, A, B, ada satu set. Saya ada setnya dulu, bahasa Inggris atau bahasa Arab atau apa itu, lupa saya. Itu nggak bisa tidur gara-gara satu. Coba padahal ada A, B, setnya aja yang bikin saya nggak bisa tidur. Padahal kan ada 10, masih ada 9 yang bagus, 8, 9, cuma satu yang 6. Nah itulah kacamata lalat kita itu Pak. Dan ini sangat berbahaya sebenarnya buat kita, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menghindar. Dan saya cari satu hadis tentang lalat. Saya baru kemarin juga lagi mikir, mungkin nanti Ustaz mesti menjelaskan pada satu kesempatan. Ternyata memang dalam lalat itu, satu ada penyakitnya di sayapnya, satu ada obatnya. Apalah maksudnya? Saya lagi mikir-mikir aja dari kemarin tuh. Jadi kalau masuk kata Rasulullah ke gelas, ada lalat. Kopi, lagi ngopi Mr. Jalu, ada lalat. Saya nggak nyanggup minumnya. Emang nggak punya kopi lagi apa begitu kan? Begitu saya celupin, angkat kata Rasul, minum lagi. Nggak nyanggup saya. Nggak nyanggup saya. Ampun. Meskipun udah nggak ada di sini karena sudah dicelupin kan, satu ada obatnya, penyakitnya, satu ada obatnya. Celupin, maka obatnya itu menyembuhkan. Begitu saya angkat, padahal itu gelas masih penuh, mau minum nggak nyanggup saya. Dek, ganti. Masih ada kopi. Mungkin kalau dulu itu kan kopi susah, minumannya susah, jangan dibuang. Nah, ini soal rasa, daripada kita minum muntah pula kita gara-gara itu kan, masih ada kopi. Tapi saya berpikirnya setelah saya renung-renung, mungkin kita akan bertemu dengan orang yang memang selalu menjelek-jelekkan kita, mengusik kita segala macam. Tapi saya yakinlah suatu ketika mungkin dia akan bisa berubah menjadi pembela kita, gitu.
Karena ada keburukannya di satu sayap, ada kebaikannya satu sayap. Jadi orang yang seringkali mencaci maki kita, mungkin ada saatnya nanti dia akan membela kita. Kurang lebih seperti itulah kacamata lalat itu memberikan inspirasi kepada kita. Sehingga tak boleh juga kita membunuh atau menyingkirkan orang-orang yang kacamata lalat ini, karena suatu hari dia menjadi pendukung utama kita. Kira-kira gitu. Kalau dulu kan ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang selalu menyusahkan Rasulullah, tapi kemudian hari dia menjadi pembela utama gitu. Baik, yang ketiga, ini saya singkat-singkat saja karena nanti ada rapat yayasan. Ketum sudah datang, Pak Ketum yayasan sudah datang. Ini kacamata kuda. Ulangi. Nomor berapa tadi ya? Aduh, benar. Nah, ini kacamata kuda. Saya cari-cari kemarin kacamata kuda. Oh, gitu. Begitu saya cari di Google kacamata kuda, munculnya ini. Apalah maksudnya kacamata kuda ini gitu kan? Kenapa rupanya kalau kuda nggak dikasih Pak Yanto ini pinggir kacamatanya nih? Padahal nggak pakai kacamata dia sebenarnya kan? Saya cari kemarin di Google ada dikasih kepala kuda yang ada kacamata benaran. Tapi sambil senyum gitu kan? Ini ngeledek nih. Ngeledek. Nggak cocok nih, bukan ini yang dimaksudkan. Bukan kuda dikasih kacamata gitu ya, tapi kacamata kuda. Kenapa lah ada namanya kacamata kuda? Padahal nggak pakai kacamata dia. Sebenarnya bukan kacamata itu kan, Pak. Istilah aja itu konotasinya. Tapi kan ini menunjukkan bahwa dihalangi dia begini, nggak boleh lihat kiri kanan. Wah, kita pun sering juga pakai kacamata kuda ini. Kurang lebih kan maknanya begini. Kacamata kuda adalah cara pandang atau sikap yang kaku dan melihat sesuatu, dan ia hanya melihat ke depan satu arah tanpa peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan ia akan menabrak apa saja yang menghalangi jalannya. Jadi kalau udah pakai kacamata kuda jangan lewat di depannya. Stop, nggak bisa, ditabraknya kita nanti. Gitu. Jadi ada orang yang kaku. Udah bilang kalau udah AA mati jadi A aja. Mau ada yang begini Pak orang itu. Ya, jadi kalau bilangnya ini haram, nggak ada apa-apa. Haram. Jangan dekat-dekat, haram. Jadi ada orang yang kaku seperti ini, dan kita pasti menemukan orang-orang seperti ini. Ini ada baiknya karena lurus aja hidupnya. Gitu kan. Kalau dulu waktu alia saya punya ustadz itu, kalau jalan itu Ustadz Musli benar-benar, maaf kata, Allah alam, Allah yarham, macam kata kuda. Nah, nggak ada nengok kiri kan, apalagi kalau ada perempuan udah begini aja dia. Nah, jalan itu nunduk lurus aja. Kadang kita khawatir ini Pak Ustadz kayaknya nabrak mobil ntar nih, nabrak mobil nanti. Saking begininya dia menjaga pandangan tuh. Nah, tapi ini kaku. Nah, ada kalanya kita pakai kacamata ini dan ya itu resikonya. Ada positifnya, kita nggak peduli dengan kiri kanan. Apa kata orang udah terserah dia, yang penting kita nengok ke depan. Nah, gitu. Dan ini kacamata kuda, orangnya pasti akan kaku. Nah, yang paling keempat ini yang saya ingin sampaikan ini intinya, dan kemarin sudah saya sampaikan di khutbah itu, kacamata lebah. Kacamata lebah ini dalam Al-Quran ada dalam surah An-Nahl ayat 68 dan 69. Saya cari kemarin di Quran itu ada dua ayat ini. Jadi surah An-Nahl itu surah lebah, luar biasa. Kalau dalam buku Membumikan Al-Quran, Profesor Quraisy Shihab itu menjelaskan tentang lebah itu. Kenapa surah An-Nahl mendahului surah Al-Isra? Wah gitu. Jadi Isra Mi'raj itu didahului dengan lebah karena katanya dahsyat kemukjizatan kelebihan dari Isra Mi'raj itu luar biasa ajaibnya, dan didahului dengan sesuatu yang ajaib yaitu lebah. Jadi kalau lebah kita bisa mengerti, perlahan kita akan nyampe ke katanya ke Isra Mi'raj. Makanya dibuat urutannya itu An-Nahl dulu surah ini. Summa kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbika dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Jadi makanannya yang bagus dari buah itu kan, dan dia kalau pergi kemana saja diarahkan oleh Allah untuk mencari itu. Tahu dia di mana ada kembang gitu kan, meskipun dia di sini Pak Jalu ribuan kilo di sana, tahu dia itu arahnya ke sana dicarinya dan ketemu. Ini luar biasa. Dan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad itu, masalul mu'mini kamasalih nahlah. Nah itu kan, akalat thayyiban wa wadu'at thayyiban
waqa'at falam taksir walam tafsir. Jadi kalau lebah itu seperti orang mukmin itu seperti lebah, dia tidak makan kecuali yang baik dan dia tidak memberi kecuali yang baik, dan kalau dia berhenti singgah di dahan tidak pernah patah dan tidak pernah rusak. Itulah lebah. Dan inilah kacamata kita, Pak. Inilah mudah-mudahan kita, dan saya yakin kita semua yang ada di komplek kita ini pakai kacamata lebah, dan yang datang ke masjid ini kacamata lebah, yang ikut bangun masjid ini kacamata lebah, yang ikut membangun masyarakat itu kacamata lebah. Karena kalau bukan kacamata lebah kita tidak bisa bangun masjid ini. Al-Ikhlas nggak bisa dibangun, As-Surur nggak bisa dibangun, At-Tur nggak bisa dibangun kalau kacamatanya lalat. Ya kan? Karena semuanya ada salahnya kan, ada kurangnya. Nah, karena kacamata lebah lah yang kita gunakan sehingga memang kita bisa membangun kehidupan bersama-sama, dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pakai kacamata lebah, kita akan melihat semuanya jadi indah nih. Mau orang mana, mau orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Naon atau segala macam gitu, semuanya jadi indah semua karena kacamatanya kan lebah, kacamata kebaikan, semuanya baik. Tapi kalau kacamata lalat kita gunakan ya, orang Padang, orang Padang, orang Jawa, Jawa, Kalimantan, Kalimantan, semuanya salah. Orang Batak apalagi tambah gitu ya. Nah, kita pakai kacamata lebah supaya kita melihat semua kelebihannya, semua kebaikannya, sehingga kita bisa berkolaborasi. Kita tidak bisa membangun masjid, membangun masyarakat, membangun lembaga pendidikan kalau kita tidak berkolaborasi. Dan hanya orang yang berkacamata lebah yang bisa berkolaborasi membangun umat ini. Ini ada nasihat yang bagus, saya ambil dari Facebooknya kawan. Masya Allah. Lan ta'lama syai'an min hayat minal hayah in kunta ta'taqidu bi annaka da'iman ala haqqin. Kurang lebih gitu ya Ustaz Ihsan ya. Kamu tidak akan pernah dapat mengambil pelajaran sedikit pun dari kehidupan jika kamu memiliki keyakinan bahwa kamu selalu benar dan tidak pernah salah. Jadi kalau kita menggunakan kacamata raja, ya udah, kalau soal pemahamannya yang paling benar, yang lain bid'ah, dolalah finnar. Nah, itu udah kacamata raja, itu kacamata sang raja. Tidak mampu menerima perbedaan, tidak mau menerima keanekaragaman, itu kacamata raja. Dan orang yang selalu merasa paling benar dan tidak pernah salah, ya tidak pernah bisa mengambil pelajaran sedikit pun, sehingga hidupnya akan terus seperti itu, mungkin tambah salah. Kerjaannya menyesatkan orang lain, nah ternyata dia sendiri pun bisa sesat gitu. Kalau Mbah Mun itu pernah diikuti pendapatnya, jangan suka ngedalilin orang, jangan suka memindahkan orang, jangan suka bilang orang masuk neraka, toh sampean saja belum tentu masuk surga. Begitu katanya kan. Jadi kita aja yang belum tentu masuk surga, kita omelin aja orang masuk neraka gitu ya. Enggak gitu. Nah, kita jadikanlah ini sebagai pelajaran buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kelapangan hati. Kita belajar bertambah ilmu, kita merenung bertambah kearifan. Kita dapatkan ilmu dan hikmah supaya kita bisa bersama-sama bertambah kebaikan kita dalam kehidupan ini. Saya selalu memesankan kepada diri saya dan kepada kita semua, kalau bertambah ilmu harus bertambah amal. Bertambah ilmu, bertambah amal. Jangan bertambah ilmu, bertambah sombong. Salah satu tentang kesombongan kita tentang ilmu itu suka berdebat. Jadi begitu nambah ilmu, ikut ngaji, udah hafal, dicarinya siapa yang berdebat? Saya mau berdebat. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu tanda-tandanya tuh. Kerjaannya mencari-cari siapa yang mau dilawan aja debatnya. Dan kalau menang, ini baru ustadz benar. Gitu. Enggak. Kalau bertambah ilmu, bertambahlah amal. Kalau bertambah amal, akan bertambah bijaksana kita, bertambah hikmah kita. Inilah sekedar pengingat kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, melindungi keluarga kita, membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga pada saat nanti kita meninggalkan dunia ini, kita meninggal nanti Pak, masih ada anak-anak kita yang mengurus masjid ini. Jadi jangan sampai generasi kita meninggal ini yang sekarang hadir ini, nanti anak-anak kita tak sanggup melanjutkannya. Masjid ini harus kita wariskan kepada generasi anak-anak kita, supaya nanti setelah kita meninggal pahalanya masih mengalir kepada kita semua. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal muntarin. Hadanallahu yakum jama'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.